Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Media Hikmah. Jangan lupa tonton sampai habis. Umat Islam wajib menyelamatkan NKRI. Makanya kenapa Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio memberikan statement, benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Itu dua pakar intelijen dunia, dua pakar strategi perang dunia, Peter Weyland dan August Cole, melakukan riset terhadap Indonesia. Hasil risetnya disampaikan oleh Bapak Prabowo. Diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang adalah Indo-Cina. Oleh siapa? Mafia Taipan dan komunis Cina. Mafia Taipan itu 9 naga. Dan komunis Cina. Bahkan dua mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Joko Santoso dan Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, merespon hasil riset dua pakar intelijen dunia ini bisa lebih cepat daripada tahun 2030. Ini. Jadi ternyata konspirasi mafia Taipan dan komunis Cina ini menjebol kedaulatan Republik Indonesia ini dengan dua proyek besar, yaitu proyek Mikarta dan proyek reklamasi. Dan satu-satunya gubernur yang berani menggagalkan dua proyek besar untuk menjebol kedaulatan Indonesia, siapa? Pak Anies Baswedan. Satu-satunya gubernur yang berani menolak penjajahan Cina dengan dua proyek besar, Mikarta dan reklamasi. Pak Anies Baswedan. Cukup dengan tanda tangan. Luhut mencak-mencak juga, marah kan? Luhut marah. Tapi Pak Anies Baswedan tenang saja, elegan beliau, tenang, tidak ada rasa gelisah, tenang. Luhut marah sampai melotot matanya. Tapi beliau punya power sebagai gubernur, punya power, punya kekuasaan. Oleh karena itu kenapa Pak Anies Baswedan setelah kita berhasil melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Cina, ayo umat Islam se-Indonesia, kita selamatkan NKRI lewat gerakan perubahan yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Ini ternyata proyek Mikarta itu grand design Cina untuk mengintegrasikan Indonesia ke cakupan wilayah ekonomi Cina. Jadi kalau kekhawatiran ini benar-benar terjadi, maka Cina dalam jangka panjang sistem pengelolaan infrastruktur pelabuhan laut, bandara akan dikendalikan pemerintah Cina. Dengan begitu berarti skema kerjasama ekonomi yang dibangun dengan pemerintah Indonesia sejatinya merupakan entry point, pintu masuk bagi penguasaan Cina terhadap sektor pertahanan dan kemiliteran Indonesia, yang pada perkembangan akan menggerus kedaulatan wilayah nasional Indonesia. Itulah yang disebut dengan bencana geopolitik. Jadi diprediksi 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa Pak bencana geopolitik? Indonesia sudah tidak punya lagi wilayah kedaulatan, karena kedaulatan sudah dikuasai Cina. Bahkan ini road to the president. Ahok sudah disiapkan oleh Cina. 2005 dia menjadi Bupati Belitung Timur. 2009 dia jadi anggota DPR Komisi 2. 2014 dia jadi Gubernur DKI Jakarta. 2016 sampai 2017 sampai 2019 Cina meminta agar Ahok jadi RI 2. Tapi wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Allah munculkan seorang ulama. Siapa? Habib Rizik Syihab. Begitu Ahok diplesetkan oleh Allah ucapannya di kawasan Kepulauan Seribu, akhirnya Habib Rizik Syihab minta kepada umat Islam dari Sabang sampai Merauke bangkit. Akhirnya muncul peristiwa 411, puncaknya 212. Allahu Akbar. Tanpa undangan berkumpul umat Islam dari Sabang sampai Merauke di Monas, 13.500.000 orang tanpa undangan. Allahu Akbar. Benar-benar itu karunia Allah diturunkan untuk menyelamatkan Indonesia. Akhirnya Ahok gagal, diganti oleh Kiai Ma'ruf Amin. Tapi Cina ingin berusaha 2024 Ahok jadi RI 1.
Tapi ternyata Menko Polhukam Pak Mahfud MD sudah memberikan statement, Ahok sudah tidak boleh lagi menjadi pejabat. Walaupun sekarang jadi komisaris Pertamina. Ahok sudah tidak boleh lagi jadi menteri, tidak boleh, karena itu napi. Iya kan? Alhamdulillah sudah di-cut lewat Menko Polhukam, di-cut. Sehingga akhirnya apa yang diinginkan oleh 9 naga? Ada pertemuan di Pulau G. Ada 3 opsi yang diminta oleh 9 naga yang sudah menguasai Indonesia, yang sering kita sebut dengan oligarki. Jadi yang berkuasa di Indonesia itu oligarki. Apa oligarki, Pak? Cino. Itu oligarki, bahasanya kan elegan, tapi sebenarnya Cino itu. Itu yang berkuasa di Indonesia. Di pertemuan di Pulau G minta 3 opsi. Opsi yang pertama, nambah kekuasaan 3 periode. Opsi yang kedua, penundaan pemilu. Opsi yang ketiga, presiden proksi. Masya Allah, benar-benar oligarki ini menguasai Indonesia. Akhirnya opsi yang pertama, digerakkan kepala desa seluruh Indonesia. Biayanya dari mana? Biayanya dari mana? Ngadirkan kepala desa seluruh Indonesia. Biaya pesawatnya, ongkos akomodasinya selama di Jakarta. Setelah kepala desa digerakkan, perawat desa seluruh Indonesia digerakkan lagi. Tujuannya untuk nambah 3 periode. Wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Allah ingatkan dalam surah Al-An'am ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Yang demikian ini kata Allah, kami jadikan sebagian orang zalim dengan sebagian orang zalim saling ini. Allah benturkan. Sehingga akhirnya muncul isu Soekarno akan dihabisi. Sehingga geng yang zalim dengan geng yang zalim saling akhirnya gagal. Bude, apa Bude? Mak. Ya. Akhirnya langsung memberikan penegasan. Stop. Tidak boleh. Cukup 2 periode saja. Nah, qala mak. Ya kan? Akhirnya Mahkamah Konstitusi langsung melaksanakan keputusan mak. Kalau di Jawa bude. Ya kan? Nah itu. Langsung Mahkamah Konstitusi tidak boleh lagi. Cukup 2 periode saja. Nah ternyata ada lagi skenario. Jadi RI 2. Ya Allah. Rakus sekali. Rakus sekali. Dilarang. Stop. Berarti opsi pertama gagal. Opsi kedua, penundaan pemilu. Hanya muncul wanita emas. Coba Isna ini ya. Isna ini ya, wanita emas. Wah vulgar itu. Oh saya dizinai ketua KPU di sini, di hotel ini, di hotel. Ya kan? Vulgar, Pak. Vulgar itu. Jadi nampak sandiwaranya itu kok nampak gitu, ya kan? Nah, itu. Alhamdulillah, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Nahdlatul Ulama langsung datang ke KPU. Jalankan sesuai dengan ketetapan. Alhamdulillah. Gagal sudah penundaan pemilu. Tapi ternyata mereka berusaha, Pak, untuk menunda pemilu ini, yaitu dengan Neo-Cortex War, perang narasi yang tadi saya sampaikan di Mokidimah tadi, supaya terjadi chaos. Makanya umat Islam jangan sampai terpancing. Kalau umat Islam terpancing, akhirnya chaos, presiden akan keluarkan dekret. Kalau sudah keluar dekret, pemilu ditunda. Jangan terjebak. Kuatkan kesabaran. Umat Islam jangan mudah diadu domba. Ayo bersatu. Alhamdulillah, pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir silaturahmi ke kantor PBNU menemui Kiai Yahya Stakuf. Dan akhirnya Muhammadiyah dan NU bersatu mengeluarkan statement. Kami berusaha untuk memunculkan pemimpin yang bermoral, pemimpin yang berakhlak, pemimpin yang beradab. Saya kira itu sinyal kan, Pak? Sinyal kan? Insya Allah kalau NU Muhammadiyah bersatu, banyak problem kebangsaan ini terselesaikan. Insya Allah. Nah, tinggal opsi ketiga, presiden proksi. Nah ini, Pak. Presiden proksi ini, Pak. Ini yang Bapak Ibu harus hati-hati. Karena apa? Kalau dulu mungkin zaman Pilpres 2019 mungkin banyak bertebaran uang 100.000 warna merah.
Jadi tidak menutup kemungkinan 2024 ini tidak 100.000, tapi mungkin per orang juta, Pak. Karena apa? Cina menyiapkan anggaran unlimited, tidak terbatas. Hati-hati, Pak. Di Pekanbaru dan di seluruh Indonesia, hati-hati umat Islam. Karena apa? Yang datang itu bukan uang merah satu itu, bukan. Tidak menutup kemungkinan per orang itu jutaan untuk beli suara. Oleh karena itu jangan kaget. Proyek pemiskinan sudah digerakkan, sudah cukup lama sekali. Dan berhasil sekarang. Bahkan pakar ekonom, Pak Faisal Basri, melakukan riset dari Universitas Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia itu sudah 52%. Ini sangat rentan sekali. Jadi proyek pemiskinan di Indonesia berhasil. Kalau sudah rakyat ini miskin, mudah dibeli suaranya. Ini, hati-hati. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Ta'yidullah. Ya kan? Tadi kan Bapak Ibu, ternyata ketika Indonesia ingkar akan nikmat-nikmat Allah, ya Allah, implikasinya ini besar kan? Ya kan? Dampaknya kan besar sekali tadi. Membuat kita ini apa, Pak? Pesimis akhirnya. Ya kan? Dampaknya besar. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah An-Nahl ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fadaqallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah memberikan perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Ini kalau Indonesia, kalau di Jawa itu namanya gemah ripah loh Cinawi. Indonesia itu. Tapi sayang kata Allah, fakafarat bi an'amillah. Tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Salah satu di antaranya agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya apa yang terjadi? Fadaqal libasal ju' wal khauf. Allah jadikan negeri ini miskin. Sudah terjadi? Sudah. Indonesia kaya raya sumber daya alamnya. Tapi Indonesia masuk 100 negara termiskin tingkat dunia. Kenapa? Hutangnya yang gede, Pak. Hutangnya yang besar. Jadi bukan terus akhirnya Indonesia masuk 100 negara termiskin itu terus akhirnya rakyatnya tidak punya rumah, bukan. Tapi hutangnya. Sehingga sekarang ada bayi yang lahir, sekarang bayi lahir hari ini sudah dikenai harus bayar hutang kepada negara 50 juta rupiah. Bayi lahir sekarang itu sudah nanggung hutang kepada negara 50 juta rupiah. Yang hutang siapa? Yang hutang siapa? Yang bayar? Rakyat. Ini loh, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi benar-benar Allah jadikan fadaqal libasal ju' wal khauf. Kemiskinan dan ketakutan. Rakyatnya was-was, gelisah. Ini sudah bimakan yasnaun, akibat dari apa yang mereka perbuat. Oleh karena itu Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya supaya ta'yidullah, pertolongan Allah turun di Indonesia ini, akhirnya ulama menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab. Kenapa Habib Rizik Syihab membangkitkan umat Islam dari Sabang sampai Merauke? Tujuan beliau adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang beliau takutkan apa yang diingatkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqulu lakum muru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar qabla an fala ujibu lakum wa tas'aluni fala u'tikum fi fala ansurukum." Hai manusia, sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu, ajak manusia untuk berbuat yang ma'ruf, cegah dari yang mungkar. Supaya jangan sampai terjadi satu masa di mana kalian berdoa, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa kalian. Di mana kalian mohon pertolongan kepada Allah, Allah sudah tidak lagi merespon permohonan kalian. Masa itu bisa terjadi bukan lantaran kita meninggalkan sholat, bukan lantaran kita meninggalkan puasa, tapi masa itu bisa terjadi kalau kita meninggalkan posisi duniawi kita, yaitu sebagai pengemban amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya Habib Rizik Syihab membangkitkan umat Islam dari Sabang sampai Merauke. Inilah keberkahan ilahi. Seluruh dunia ini hanya ada di Indonesia, tanpa undangan. Allahu Akbar. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, tadi sudah saya sampaikan ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata salah satu poin hasil Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986,
menyebutkan ada 3 hambatan Cina melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis masih eksis. Yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam di kalangan umat Islam di Indonesia masih solid. Tapi ternyata 3 hambatan ini sudah jebol semuanya sampai hari ini. Yang pertama dijebol dengan rancangan undang-undang HIP. Akhirnya kalangan DPR menyerahkan pada pemerintah. Pemerintah cuma ganti casingnya saja. Dari HIP jadi dirubah jadi BPIP. Tapi substansinya sama. Ideologi Indonesia akan dirubah dari ideologi Pancasila jadi ideologi komunis. Hambatan yang kedua dijebol dengan undang-undang Omnibus Law. Sudah? Sudah. Jebol sudah. Hambatan yang ketiga, Cina menyiapkan 20 triliun untuk mengadu domba sesama umat Islam yang sekarang sedang bergerak. Bahkan saya ditelepon oleh ajudannya Kiai Haji Tijani, Pondok Pesantren Perenduan Madura. Tanya ke saya, gimana? Dari pusat sudah digerakkan 1 mobil box, isinya fulus. Dan 1 mobil box warna merah triliun itu, Pak, untuk melemahkan kekuatan umat Islam di Madura. Akhirnya saya diundang oleh beberapa tokoh-tokoh ulama, mulai dari Bangkalan, lewat cucunya Syekhona Khalil, dari Bangkalan, Pamekasan, Sampang sampai Sumeneb. Ustaz, ternyata sudah masuk itu 1 mobil box. Ya apa? Lewat fulus untuk melemahkan umat Islam. Ya Allah. Tapi nggak usah saya terangkan, tambah sumpah nanti, Pak. Tambah pesimis nanti, nggak usah saya terangkan. Nah ini jejak-jejaknya sudah, HIP sudah jelas semuanya. Ayo selamatkan agama dan negara dari paham komunisme. Ayo kita selamatkan. Tadi kan sudah saya sampaikan, benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia adalah umat Islam. Ayo selamatkan agama dan negara ini dari paham komunisme. Saya kira teknisnya kan sudah paham, Pak, ya. Nggak usah saya terangkan. Itu benar-benar saya kira sinyalnya sudah jelas. Ya kan? Ayo. Jangan sampai umat Islam buta politik. Ayo melek politik. Kalau umat Islam di Indonesia termasuk di Pekanbaru buta politik, apa yang terjadi di Andalusia bisa terjadi di Indonesia. Ayo. Selamatkan agama dan negara dari paham komunisme. Insya Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, supaya tidak sumpah, ya, supaya tidak pesimis, Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu pesimis. Jangan kamu merasa rendah, merasa inferior, tidak boleh. Jangan kamu merasa marginal, merasa terpinggir, tidak boleh. Wala tahzan, jangan kamu sedih, tidak boleh sama Allah. Ya. Wa antumul a'launa. Sesungguhnya kamu itu tinggi, kata Allah. Coba, dalam ayat itu Allah gunakan kata a'la. A'la itu kan isim tafdhil. Artinya yang disifati oleh ayat itu bisa unggul, bisa tinggi. Nah, kalau kita korelasikan di Indonesia, kapan umat Islam di Indonesia bisa unggul? Kapan umat Islam di Indonesia bisa tinggi? Kapan umat Islam di Indonesia bisa punya al-izzah, kewibawaan? Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin. Jika kalian beriman kepada Allah. Jadi kunci semuanya ini, ayo murnikan tauhid kita. Pasti ta'yidullah, pertolongan Allah akan diturunkan. Sehingga bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaan kita, kenapa sekarang bendera merah putih di Palestina berada di atas, bendera Palestina ada di bawah? Rasulullah mengingatkan, kalau Rasulullah SAW, wa innal iman idza waqatil fitan bisyam. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kalau sudah fitnah akhir zaman sudah meluas seluruh dunia, barometer iman kita bukan Saudi, bukan Kuwait, bukan Dubai, bukan Uni Emirat Arab, bukan Mesir, tapi Rasulullah mengatakan biladis Syam, bumi Syam, itu barometer iman. Ini Rasulullah sendiri menegaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim bab al-fitan wa asratus sa'ah. Nah, Syam yang mana? Rasulullah tegaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Syam yang dimaksud itu Baitul Maqdis. Berarti puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Palestina. Makanya kenapa saya militer Brigade Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah, Brigade Al-Qassam, membentangkan bendera merah putih. Karena apa?
Ternyata ulama-ulama bilad Syam meyakini dalam satu hadis riwayat Imam Abu Dawud, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yab'atsu li hadhihi ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha." Rawahu Abu Dawud. Ini dijadikan pijakan oleh ulama-ulama bilad Syam. Sampai ngitung-ngitung matematis. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah sampai mencari hadis-hadis sahih dari apa dalam hadis ini. Itu dengan matan hadis yang sama, Al-Mujaddid. Alhamdulillah beliau temukan dalam Kutubus Sittah. Akhirnya Imam Ahmad mengambil khulasa kesimpulan. Mujaddid yang pertama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, cucunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 100 tahun lagi, Mujaddid yang kedua, gurunya Imam Ahmad, siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. 100 tahun lagi, ini diungkap oleh ulama bilad Syam, ulama Palestina. Insya Allah, Allah akan bangkitkan dari arah timur. Mana arah timur? Indonesia. Insya Allah 2024 Allah akan bangkitkan umat Islam dari Indonesia. Makanya KPU bingung kalau bisa ditunda, ya kan? Kalau bisa ditunda, jangan 2000, mau diundur sampai 2026, ya kan? Ketakutan dengan isu ini, ketakutan ulama-ulama Malaysia, ulama-ulama Brunei Darussalam. Bapak Ibu lihat YouTube itu, insya Allah 2024 Allah akan bangkitkan dari Indonesia. Bahkan sampai ulama-ulama di Turki. Itu saya sebelum pulang ke Indonesia, saya transit di Turki. Semua lembaga pendidikan Islam di Turki itu mata pelajaran eskulnya bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ternyata ulama-ulama Turki meyakini insya Allah pemantik awalnya dari Indonesia, puncaknya Palestina. Dan ini ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 7. Al-Isra ayat 7. Coba dibuka lagi. Nanti di rumah dibuka surah Al-Isra ayat 7. Allah menegaskan, faidah jawadul akhirah, apabila Allah turunkan hukuman yang terakhir bagi bangsa Yahudi. Kalangan mufassir ahli tafsir menafsirkan, saat itulah Allah akan munculkan At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan di Baitul Maqdis, liyasu'u wujuhakum, kata Allah, sehingga membuat muram wajah-wajah Yahudi itu. Artinya sok, ketakutan. Waliyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwal marrah. Jadi At-Taifah Al-Mansurah ini, kata Allah, akan kembali menguasai Masjidil Aqsa. Mereka memasukinya kalah seperti pertama dia memasukinya. Waliyutabbiru ma'al tadbira, kata Allah. At-Taifah Al-Mansurah ini akan menghancurkan semua yang dikuasainya dengan keras. Itulah kalangan mufassir menyebut Yaumil Ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Jadi ada masanya di end